Siapa nih dari teman-teman yang bingung sama tagline-nya HP ini? Yaitu smartphone flagshipnya midrange. Nah lo, bingung kan? Nah daripada kalian bingung-bingung, mending nonton video ini sampai habis dan yuk kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya ini adalah smartphone terbarunya Realme ya guys, yaitu Realme 9 Pro 5G. Yang mana ini adalah salah satu dari dua smartphone terbarunya Realme yang dirilis beberapa minggu yang lalu. Untuk spesifikasinya, HP ini sudah dibekali chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 695 yang berfabrikasi sebesar 6 nanometer dan juga mendapat dukungan kartu grafis dari Adreno 619. Nah, untuk unit yang kita review kali ini adalah Realme 9 Pro 5G untuk varian RAM 6/128 GB yang saya beli di harga Rp3.999.000 waktu early bird sale-nya. Dan untuk varian RAM 8/128 GB-nya ini dibanderol di harga nyaris 4 jutaan. Ya, secara desain look dari HP ini memang bisa dibilang agak berasa flagship ya guys. Apalagi misalnya kalian beli untuk varian warna sunrise blue-nya, yang mana warnanya itu bisa berubah apabila terkena cahaya matahari selama sekitar 3 detikan aja. Atau Realme menyebutnya ini sebagai fitur like shift design guys. Tapi karena warna yang saya ambil ini adalah warna yang aurora green, jadinya saya nggak bisa kasih footage-nya ke kalian guys. Dan yang perlu diingat, untuk warnanya ini nggak totally berubah secara permanen ya guys, jadi sifatnya itu cuma temporary aja. Dari segi keamanan, Realme 9 Pro 5G ini sudah dibekali fingerprint sensor di bagian sisi kanannya, yang mana pastinya ini juga berfungsi sebagai tombol power guys. Untuk di sisi atas hanya terdapat satu buah lubang mikrofon, di sisi bawah terdapat satu buah grill speaker, satu buah port USB Type-C, satu buah lubang mikrofon lagi, dan satu buah jack audio 3,5 mm. Sedangkan untuk di bagian sisi kirinya terdapat satu buah tombol volume dan satu buah slot SIM tray. Yang sangat disayangkannya ini masih hybrid ya guys, jadi bukan yang dedicated. Untuk bahan material bodinya ini masih full berbahan plastik atau polikarbonat ya guys. Walaupun saya sempat menyebutkan di video sebelumnya kalau bagian bodi belakangnya ini agak kerasa sedikit longgar waktu ditekan, tapi feel-nya jujur aja masih berasa cukup solid dan nggak berasa murahan. Dan dikarenakan finishing bodi belakangnya ini berbahan glossy, atau maksud saya berfinishing glossy, saya sarankan ke kalian gunain softcase bawaannya biar nggak mudah kotor karena bercak sidik jari. Oke, untuk feel selama saya pakai HP ini, jujur aja HP ini tuh sangat nyaman untuk digenggam berlama-lama guys. Karena selain ukurannya yang terbilang compact, bobot dari HP ini juga nggak kerasa berat. Ditambah desain melengkung di bagian sisi kanan dan juga kiri back covernya ini bikin handling saat gunain HP ini dengan satu tangan jadi lebih nyaman lagi. Nah, kalau untuk urusan layar, Realme sudah membekali HP ini dengan panel layar IPS yang beresolusi Full HD+, dengan luas layar 6,6 inch dan refresh rate layar hingga 120Hz, bikin pengalaman saat scrolling aplikasi sosmed, bermain game, atau saat menonton video di layar HP ini jadi berasa dimanjain banget nih guys. Akurasi warnanya itu pas, kontrasnya juga nggak bikin sakit di mata. Dan mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa HP ini bisa disebut sebagai flagship kelas mid-range. Ya, sekarang kita bahas kameranya nih guys. Dibekali setup triple kamera pada bagian bumper kamera belakangnya, yang mana untuk resolusi kamera utama sebesar 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel, kualitas gambar yang dihasilkan saya rasa udah amat sangat baik. Saturasi warna terbilang cukup akurat meskipun agak sedikit di-boost di bagian warnanya. Tapi jujur aja menurut saya ini masih terlihat cukup natural.
Dan saat kalian foto di kondisi low light pada malam hari, fitur Nightscape mode-nya ini atau mode malamnya ini amat sangat berguna ya guys, karena bisa kasih detail objek dan warna yang tentunya lebih baik dari mode normalnya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini sudah dibekali satu buah kamera selfie yang beresolusi 16 megapiksel. Dan untuk kualitas hasil jepretan fotonya, saya rasa juga masih cukup baik ya kalau mau kalian langsung gunain untuk di-upload ke akun sosial media kalian. Ya walaupun saya rasa untuk dynamic range-nya ini berasa lebih sempit ya dari kamera utamanya. Dan untuk hasil perekaman videonya, kalian bisa lihat aja sampel video berikut ini guys. Oke, ini adalah kualitas perekaman video dari kamera utamanya Realme 9 Pro 5G yang punya resolusi sebesar 64 megapiksel. Dan ini tanpa ultra steady-nya atau fitur stabilizernya aktif ya. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau saya lihat di tampilan layarnya ini untuk dynamic range-nya masih cukup bagus ya. Karena kalau kita lihat untuk gambar langitnya atau warna langitnya ini masih kelihatan cukup biru. Dan untuk stabilisasinya sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan nggak saya aktifin, apakah ini cukup stabil atau banyak guncangan ya. Karena ini saya jalan biasa aja tanpa ninja walk kayak gitu guys. Setelah ini saya coba untuk kamera depannya ya, yang punya resolusi sebesar 16 megapiksel. Ya, ini adalah kualitas perekaman video dari kamera depannya Realme 9 Pro 5G yang punya resolusi sebesar 16 megapiksel. Dan kalau saya lihat di layarnya ini guys, untuk saturasi warna dan juga tone warna kulit ya ini masih cukup lumayan mendekati warna aslinya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, kita arahkan ke arah backlight seperti ini, lagi-lagi memang untuk exposure-nya ini kurang bagus ya. Maksud saya untuk dynamic range-nya kurang tercover dengan baik, karena kalau kita lihat seperti ini bagian langitnya over exposure banget guys. Tapi kalau misalkan untuk saturasi warna dan sebagainya menurut saya udah cukup baik lah ya. Dan kalian bisa nilai sendiri apakah kualitas stabilisasi gambarnya cukup baik. Karena ini untuk fitur stabilisasinya saya matikan ya, nggak saya nyalakan. Ya, seperti ini guys. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar apakah kualitas perekaman video, maksud saya kamera dari Realme 9 Pro 5G ini, baik kamera depan ataupun kamera utamanya, terbilang cukup baik. Bisa tulis di kolom komentar. Oke, kalau tadi saya udah bahas soal desain, layar, dan juga kameranya, sekarang waktunya saya buat ngebahas soal performa HP ini kalau saya ajak buat main game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, dan tentunya juga Genshin Impact. Dan dari pengalaman saya gunain HP ini untuk main game Mobile Legends, settingan grafis yang didapat bisa mentok di rata kanan ya, alias mode ultra dengan high frame rate-nya on. Dan sepanjang permainan saya sama sekali nggak ngerasain frame drop ya guys, bahkan dalam situasi yang sedang penuh dengan animasi skill. Untuk rata-rata FPS juga terbilang cukup baik karena masih dapetin di rata-rata FPS 57-60 FPS. Sedangkan untuk dipakai main game PUBG Mobile, kalian bisa dapetin settingan di SD High dan juga Smooth Ultranya. Dan waktu saya pakai buat main di settingan Smooth Ultranya, HP ini tuh bener-bener nyaman banget guys. Bahkan untuk rata-rata FPS yang saya dapetin, itu di kisaran 36-40 FPS. Dan buat kalian yang suka main pakai giroskop, HP ini tuh udah luar biasa banget ya giroskopnya. Berasa lengket banget, tapi itu menurut saya yang seorang reviewer gadget, bukan seorang gamer. Dan yang terakhir, waktu saya ajak buat main game berat pastinya Genshin Impact, ini tuh bener-bener mind blowing banget ya guys, karena beneran lancar di settingan defaultnya yaitu low 30 FPS. Bahkan saya jarang banget nih nemuin frame drop di saat banyak animasi skill yang muncul saat lagi battle. Dan buat kalian yang mungkin udah nonton video tes Genshin Impact-nya kemarin, kalian bakal nemuin kalau saya tuh dapetin rata-rata FPS-nya di kisaran 25-30 FPS. Ya meskipun ada sesekali frame drop ke 11 FPS, tapi masih sangat playable untuk dipakai main. Jadi buat kalian yang suka main game Genshin Impact nih, jangan lupa untuk beli HP ini waktu di flash sale-nya ya guys, biar dapetin harga yang tentunya lebih murah dari harga normalnya.
Nah, sementara untuk urusan baterai, HP ini sudah dibekali kapasitas baterai yang terbilang cukup besar ya guys, yaitu sebesar 5000 mAh yang disupport dengan fitur pengisian daya cepat sebesar 33 watt, yang tentu saja kepala charger dan kabel chargernya ini sudah include di dalam paket pembeliannya. Dan dari pengalaman saya selama kurang lebih 1 minggu gunain HP ini untuk main game, scrolling sosmed, dan juga pastinya streaming video di YouTube, screen on time yang bisa saya dapetin itu bisa di kisaran 5 jam dari kapasitas daya baterai 100%, dan itu pun kondisi baterai masih tersisa antara 25 sampai 30%. Jadi kalau diambil kesimpulan, screen on time dari HP ini tuh bisa diperkirakan menyentuh di angka 7 atau bahkan 8 jam. Dan sedangkan untuk mengisi daya baterainya dari 5% sampai penuh ini hanya memakan waktu sekitar 70 sampai 80 menitan aja. Pastinya menggunakan charger bawaannya tadi yang sudah 33 watt nih guys. Yang mana menurut saya ini udah terbilang cukup cepet ya, mengingat ukuran baterainya yang terbilang cukup besar tadi. Oh ya, ada satu hal lagi yang hampir saya lupa nih guys, yaitu Realme 9 Pro 5G ini sudah menggunakan Realme UI versi terbaru ya, yaitu Realme UI 3.0, dan sudah menggunakan Android 12 Nougat tentunya. Nah, kalau kemarin kalian udah nonton video setting soal HP ini, pastinya kalian bakal nemuin banyak fitur dan hal menarik dari HP ini. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, pastiin kalian nonton dulu videonya sebelum beli HP ini pastinya guys. Oke, kesimpulan saya soal HP ini jujur awalnya juga saya agak bingung ya guys sama tagline-nya tadi, yaitu smartphone flagshipnya mid-range. Karena yang memang saya tahu hanya ada 3 segmentasi smartphone aja ya, yaitu kelas entry level, mid-range, dan juga flagship pastinya. Nah, tapi setelah saya cobain HP ini selama semingguan tadi, ternyata memang cukup layak untuk diberikan tagline smartphone flagshipnya mid-range tadi guys. Selain karena spek dan experience yang saya dapat selama semingguan tadi, harga dari smartphone ini juga terbilang amat sangat affordable tentunya buat kalian beli. Karena kalian bisa dapetin HP ini dengan harga termurahnya di varian RAM 6/128 GB hanya di 3.399.000 aja. Tapi ingat ya, belinya itu saat lagi flash sale, karena di luar itu harganya pasti bisa jauh lebih mahal. Dan apabila kalian tertarik buat beli, tentunya link pembeliannya bakal saya cantumin di kolom deskripsi di bawah ini. So, segitu dulu aja ya guys video review kita kali ini. Misalnya kalian masih ada pertanyaan soal HP ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video review berikutnya. Smartphone mid-range tapi flagship.